Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atimmus siyama ilal layl. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Firman Allah yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187, dan firman Allah yang kedua terdapat dalam surah Ali Imran ayat 110. Bahasa Indonesianya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datang malam. Ini jarang dibahas nih bapak dan ibu. Bahasa Indonesia firman Allah yang kedua Ali Imran ayat 110, kamu adalah sebaik-baik umat, dikeluarkan untuk seluruh saudara-saudara kamu. Dengan arti kata dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajaklah kepada kebaikan dan cegahlah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajarannya, mudah-mudahan seluruh pengurus selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang saya hormati Bapak Imam Masjid Darussalam Nurul Iman, mudah-mudahan beliau selalu sehat istiqomah, dan mudah-mudahan beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuka masyarakat, minyak mama, dan ulama jariah pandai, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada malam yang sangat-sangat berbahagia ini. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya ucapan syukur inilah yang sangat pantas kita berikan kepada Allah. Karena Allah terlebih banyak melimpahkan rahmat, nikmat, karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga jika kita coba-coba menghitung-hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitung nikmatku, kata Allah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat
Baik syafaat ketika kita beraktivitas di atas dunia ini, terlebih-lebih syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas amar ma'ruf nahi munkar, sekilas bapak-bapak dan ibu-ibu, firman Allah yang telah sama-sama kita bacakan tadi, wa atimmus siyama ilal lail summa atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakanlah puasamu sampai datang malam. Kenapa Allah mengingatkan kita bapak dan ibu? Terkadang bapak-bapak dan ibu kita berpuasa pada siang hari lebih kurang daripada 15 jam semua kita mampu. Tetapi bapak-bapak dan ibu pada malam harinya, padahal pakai AC, kipas angin dan sebagainya, banyak kita yang tidak mampu melaksanakan sholat tarawih dan witir. Nah, disinilah kelemahan kita bapak-bapak dan ibu. Walaupun sempurna puasa kita, kita mampu menjaga daripada hal-hal yang membatalkan. Tetapi sebaliknya, apabila pada malam harinya kita sholat tarawih dan witir tidak mampu, maka nilai puasa kita itu berkurang. Dengan arti kata, ibaratkan burung yang tidak bersayap. Karena yang diharapkan Rasulullah SAW, bapak-bapak dan ibu kita semuanya, saya yakin dan percaya, apapun amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, semuanya Allah lipat gandakan. Yang sunnah kita lakukan bapak-bapak dan ibu, Allah akan balas dengan pahala wajib. Dan yang wajib kita lakukan, Allah akan balas dengan sekehendak hatinya. Begitu kabar gembira bapak-bapak dan ibu daripada Rasulullah SAW. Karena yang nama puasa bapak-bapak dan ibu, as-sawmu li wa ana ajzibi. Hadis qudsi. Puasa itu adalah untukku kata Allah, maka aku sendirilah yang akan membalasnya. Beda Pak Bu, ibadah puasa kalau dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya itu beda. Selain puasa kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perantara daripada malaikat. Contohnya perintah sholat, orang mengetahuinya bapak-bapak lebih berdiri, rukuk, sujud, orang tahu. Tetapi kalau puasa bapak-bapak dan ibu hanya antara kita dengan Allah yang tahu. Kita bisa saja berbohong kepada saudara-saudara kita, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa bohong. Nah, seandainya bapak dan ibu kita menjaga daripada hal-hal yang membatalkan puasa kita ini, maka Rasulullah katakan sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Jadi dengan arti kata, puasa ini adalah obat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka daripada itu bapak-bapak ibu ini baru malam keempat, baru 3 hari kita berpuasa. Jangan kita lagi terpengaruh tradisi. Karena tradisi khusus di Indonesia ini bapak-bapak dan ibu, awal-awal Ramadan masjid musola ramai. Ujung-ujung Ramadan masjid musola yang ramai itu Tanah Abang dengan Serba 35. Coba lihat besok tuh, berbondong-bondong yang datang ke sana membeli pakaian. Nah, kalau kita ada uang duit sekarang bapak beli dari sekarang.
Di 10 malam terakhir itulah Bapak dan Ibu, tersembunyi kemuliaan, yang mana satu malam satu hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairul alfisyahr. Sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lamanya 83 tahun. Umur kita aja Pak Bu, umat akhir zaman 60-70 tahun. Nah, ini kita beribadah di akhir, di 10 malam terakhir, satu malam saja 83 tahun. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sekedar mengingatkan Pak Bu, mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan daripada bapak-bapak. Nah, kita beralih lagi Bapak dan Ibu, firman Allah yang kedua tadi, Ali Imran ayat 10. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umatku, kata Allah. Di awalnya saja bapak-bapak dan ibu, Allah telah memuji kita bahwasanya kita ini adalah umat yang terbaik. Nah, di mana letaknya baik kita bapak-bapak dan ibu? Karena kita ini adalah umat dakwah, umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita bapak dan ibu, ta'muruna bil ma'ruf, suruh kepada kebaikan. Ada saudara-saudara kita bapak dan ibu yang berbuat atau yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beri nasihat. Man ra'a minkum, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, yang pertama saya cegah dengan tangan. Coba kita ingat, tatkala Bapak Ahmad menjadi bupati, seluruh PNS Papua ambil tanda tangan sholat berjamaah di Islamic Center. Ingat nggak Bu? Kalau nak gajinya dikurangi. Mampu dia berbuat bapak dan ibu. Walaupun namanya abang, mampu dia berbuat. Kadang-kadang namanya ma'ruf tapi tidak bisa berbuat. Contohnya saja wakil presiden kemarin. Walaupun namanya ma'ruf tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini adalah tugas kita. Kalau kita mengaku kita ini adalah umat dakwah, berkewajiban kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sehat menasihati dalam kebenaran dan sehat menasihati di dalam kesabaran. Kalau ada saudara-saudara kita yang sama profesinya dengan kita, tatkala dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, berani untuk memberi nasihat. Jangan kita diam saja. Karena semua itu adalah kewajiban kita. Ada saudara-saudara kita yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala azan dikumandangkan di masjid, ajak dia. Nggak mau dia besok ajak lagi. Besok ajak lagi. Karena apabila sering-sering diajak, insya Allah Pak Bu akan terbuka hatinya. Ini yang pertama tugas kita. Tugas yang mulia. Dan yang kedua, Bapak dan hauna 'anil munkar. Apabila kalian melihat kemungkaran, cegah. Cegah dengan tangan kita. Tidak mampu dengan lisan kita. Tidak mampu dengan lisan, kita beri nasihat. Tidak juga mampu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berbuat. Satu ucapan kata yang terbaik yang keluar daripada mulut kita Bapak dan Ibu, itu akan menjadi saksi di kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak-bapak dan ibu besok kalau yasinan
Coba lihat ayat 12-nya. Apa saja bekas-bekas kebaikan yang kita tinggalkan, bekas-bekas kejahatan yang kita tinggalkan, semuanya itu akan bersaksi. Tak akan hilang daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bersifat la ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk. Allah tidak pernah. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, wa tu'minuna billah. Penting. Dan kamu beriman kepada Aku, kata Allah. Dan iman inilah Bapak dan Ibu yang susah kita usahakan. Karena pada hari ini Bapak dan Ibu, banyak mulut kita mampu mengatakan kata-kata iman, tetapi kegiatan seharinya atau perbuatan sehari-harinya melenceng daripada ucapannya. Karena iman yang sebenarnya Bapak dan Ibu diucapkan dengan lidah, ditasdiqkan ke dalam hati kita, seluruh anggota tubuh kita beri iman. Mata kita masukkan iman, tangan kita imankan, apalagi mulut Bapak dan Ibu kita imankan, apalagi di bulan Ramadan ini. Karena banyak di antara kita yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Ingat tuh, percuma kita menahan lapar, percuma kita sholat tarawih dan witir, kalau yang kita dapatkan hanya lapar dan haus. Padahal kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu adalah bulan untuk pelebur daripada dosa-dosa kita. Mansur madona imanan wa ihtisaban mufidu lahu ma taqaddama min dzambi. Mansur madona imanan wa ihtisaban mufidu lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan penuh iman dan penuh perhitungan, Allah akan mengampuni seluruh dosa kita, walaupun dosa kita tidak benar. Barang siapa yang menegakkan pada malam harinya sholat tarawih dan witir dengan penuh iman dan penuh perhitungan, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Apabila kedua sandungan hadis ini mampu kita amalkan, insya Allah kita semuanya nanti Bapak dan Ibu kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, suci. Hadirin Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih yang Allah Subhanahu wa taala, hanya inilah yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.